Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Kalusana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Hari ini aku share video kegiatannya aku di hari Minggu teman-teman. Jadi hari ini tuh aku akan masak, kemudian aku juga akan ngurusin sekecil ya teman-teman, ngasih makannya gitu. Lalu nanti aku juga akan membersihkan ruang cuci pakaian sama gudang sederhanaku teman-teman. Karena memang udah lama sekali aku tuh nggak ngebersihinnya karena nggak ada waktu yang sempatnya gitu ya teman-teman. Nah jadi hari ini tuh aku sempat-sempatin mumpung ada Pak suami di rumah. Terus kita tuh nggak kemana-mana. Jadi hari ini akan aku bersihkan teman-teman ya. Nah ini sebelum aku masak, aku ngebersihin dapurku dulu. Ada perabot bekas aku nyiapin sarapan tadi pagi yang belum aku cuci. Tinggal sedikit sih teman-teman ya, yang sebagiannya tuh udah dibantu sama Pak Su buat nyuciinnya gitu. Nah udah selesai dapur, ini lanjut ya teman-teman. Aku akan nyiapin bahan-bahan untuk aku memasaknya. Jadi hari ini aku akan memasak menu yang simple. Menggoreng ikan, bikin telur dadar. Untuk sayurannya aku menumis sayur pokcoy yang nanti akan aku campurin sama tahu, lalu bikin sambal goreng. Nah ini dia teman-teman sayur pokcoynya. Jadi sayurannya ini tuh baru aku beli tadi pagi sama nenek yang jualan sayur yang biasa lewat depan rumah. Aku beli satu ikat besar 10.000, nggak aku pakai semuanya, jadi aku pakai separuh, sisanya tuh aku kulkasin buat masak besok-besoknya lagi. Lanjut lagi, setelah mencuci sayur pokcoy, aku juga mencuci tahunya ya teman-teman. Aku menggunakan tahu putih sebanyak 2 buah. Jadi tahunya juga sama, aku beli sama nenek jualan sayur juga ya teman-teman. Lanjut lagi, aku mencuci ikan yang buat digorengnya. Ikan ini stokku di dalam kulkas, udah bersih, tapi karena ini tuh kan masih ada esnya gitu, jadi ini aku cuci lagi. Nah selesai, kemudian ini tutup wadah put prep ikannya, langsung aku cuci buat ngurangin perabot kotor yang ada di dapur. Kemudian lanjut lagi, ini aku menyiapkan isian untuk bikin telur dadarnya. Di sini aku menggunakan daun seledri sama wortel yang aku potong kecil-kecil nih teman-teman. Nah ini udah selesai, langsung aja ini aku masukin ke dalam mangkok. Kemudian ini telurnya langsung aku pecahin ya teman-teman. Di sini aku menggunakan telur sebanyak 3 butir. Harga telur di tempatku 2.500 teman-teman, mahal sekali. Nah ini aku tambahkan garam, kaldu bubuk rasa ayam, lalu secukupnya lada bubuk. Oke, ini aku kocok lepas ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata. Selesai, aku sisihkan dulu. Lanjut lagi, aku memarinasi ikan yang untuk digorengnya. Di sini aku menggunakan garam sama asam jawa. Nah, ini aku balur-balurin ke seluruh permukaan ikannya. Kemudian ini aku sisihkan dulu sampai meresap, baru nanti akan aku goreng. Lanjut lagi, aku menyiapkan bahan untuk tumisan sayur pokcoynya. Nah, ini tahunya tuh aku potong kotak-kotak. Kemudian ini sayur pokcoynya tuh aku potong kecil-kecil ya teman-teman. Udah selesai, lanjut lagi aku ngiris bumbunya. Di sini aku menggunakan bawang putih sama bawang merah aja, nggak pakai cabai rawit. Soalnya nanti mau aku kasihkan juga ke si kecirapipnya. Kemudian aku juga menyiapkan bahan untuk bikin sambal koreknya teman-teman. Aku menggunakan cabai rawit sama bawang putih yang nanti akan aku rebus duluan. Bahan sudah siap semua, lanjut ya teman-teman. Ini langsung eksekusi. Pertama-tama aku bikin telur dadarnya dulu. Aku kalau bikin telur dadar suka yang garing gitu ya teman-teman. Jadi biar enak aja gitu rasanya. Nah ini udah siap dibalik. Kemudian ini warnanya tuh udah cakep ya teman-teman. Bagian tengah juga nggak ada lagi yang mentah gitu. Ini langsung aku potong. Nanti akan aku pindahkan. Aku sisihkan dulu. Aku biarkan minyaknya tuh sampai tiris. Lanjut masih menggunakan wajan yang sama. Aku tambah minyak. Udah panas, langsung ini aku menggoreng ikan juga nih teman-teman. Dan di sini aku menggunakan langsung 2 kompor ya, soalnya menggoreng ikan itu kan lama. Jadi di kompor sebelahnya aku menumis sayur pokcoynya nih teman-teman. Jadi biar cepat gitu selesainya. Dan ini aku tuh sambilan juga lah ya teman-teman ngeliatin ikan gorengku. Ini aku tumis sampai bumbunya tuh harum. Udah harum aku tambahkan secukupnya air. Aku kasih garam, gula, sama kaldu bubuk rasa ayam. Aku biarkan dulu mendidih ya teman-teman sambil aku mengembalikan ikan gorengku. Nah udah mendidih baru ini sayurannya tuh aku masukin. Pokoknya kalau di dapur aku tuh suka nyambi gitu ya teman-teman. Kalau masaknya tuh membutuhkan waktu yang lama. Jadi biar cepat gitu selesainya teman-teman. Nah ini sayurannya tuh aku masukin semuanya. Plus tahunya juga teman-teman. Jadi ini tuh akan aku biarkan dulu beberapa menit ya. Sampai sayurannya tuh lemah baru nanti akan aku angkat.
Lanjut lagi, aku memindahkan telur dadarnya ke dalam wadah yang ada di atas meja makan. Soalnya saringannya tuh mau aku gunakan lagi untuk mengangkat ikan gorengku gitu ya teman-teman. Nah selesai, ini ikan gorengnya udah siap diangkat. Langsung aja ini aku angkat. Kemudian tinggal aku menggoreng ikan yang terakhirnya aja nih teman-teman ya. Langsung aku masukin. Sayurannya ini udah siap diangkat teman-teman, udah mateng. Sayurannya juga udah lemah ya. Dan ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah yang ada di atas meja makan. Beres 2 menu nih teman-teman, telur dadar sama sayur pokcoy plus tahunya gitu. Lanjut lagi, ini aku merebus cabai rawit sama bawang putih untuk bikin sambal koreknya. Ini aku rebus sampai lemah teman-teman. Nah udah lemah, langsung ini aku pindahkan ke dalam ulekan. Aku kasih dengan secukupnya garam. Kemudian ini akan aku ulek sampai halus, baru nanti akan aku siram menggunakan minyak panas. Sebetulnya tanpa direbus bisa-bisa juga ya teman-teman, selera aja. Ini tuh biar gampang aja gitu untuk aku menguleknya teman-teman. Soalnya kalau tanpa direbus aku tuh kurang terlalu pinter yang namanya ngulek cabai teman-teman. Jadi pasti kasar gitu nanti hasilnya. Nah ini langsung aku siram menggunakan minyak panas. Ini aku ulek-ulek kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah ini udah siap teman-teman sambal koreknya. Langsung aku pindahkan juga ke dalam wadah. Beres. Lanjut, ini aku ngangkat ikan gorengku yang terakhir. Kemudian ini langsung juga aku pindahkan ke dalam wadah. Selesai teman-teman, aku masak untuk hari ini. Ada telur dadar, sayurannya ada sayur pokcoy plus tahu, ada sambal korek dan ikan goreng. Alhamdulillah. Semoga menu yang aku masak hari ini bisa dijadikan ide serta referensi buat teman-teman memasak di rumah juga ya. Nah ini aku ngeberesin buat nanti nyuci piringnya gitu teman-teman. Baru lanjut lagi, ini aku ngasih makan si kecil Rapip. Itu ada Pak Su sama Abang Azamnya juga lagi makan di atas meja makan teman-teman. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan, hanya kakinya aja. Jadi ini tuh kita makannya gantian ya teman-teman. Jadi ini Pak Su duluan, baru nanti aku yang makan lagi gitu. Pokoknya kalau si kecil Rapipnya tuh nggak tidur, susah mau makan bersama gitu ya teman-teman. Nah ini si kecil Rapipnya tuh suka sama batang sayur pokcoynya nih teman-teman. Tapi kalau daunnya tuh kurang suka. Apa karena teksturnya tuh lemah gitu ya. Kalau batangnya tuh kan ada rasa krenyes-krenyesnya gitu. Nah ini tuh udah mulai dilepeh-lepehnya gitu ya teman-teman. Udah nggak mau lagi. Nih langsung aku kasih minum aja. Selesai aku ngurus makannya si kecil Rapip. Dan ini aku juga udah selesai makannya ya teman-teman. Tinggal aku nyuciin bekas aku makannya aja nih teman-teman. Kemudian perabot yang banyak-banyak tadi. Nah ini dia. Udah dicuciin sama Pak Su nih teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya kalau ada Pak Su di rumah, kebantulah gitu ya teman-teman. Untuk urusan nyuci piring, ngejagain anak gitu. Alhamdulillah teman-teman ya. Bersyukur dapat suami yang pengertian. Oke, ini aku ngeberesin dapurku dulu teman-teman, nyapu-nyapu. Baru habis ini lanjut teman-teman. Aku akan membersihkan ruang cuci pakaian dan gudang sederhanaku. Dapur udah beres, lanjut lagi. Aku akan membersihkan ruang cuci pakaian sama gudang sederhanaku ya teman-teman. Nah ini dia tempatnya. Jadi di bagian ujung aku gunakan buat gudang, menyimpan barang-barang yang nggak terpakai gitu. Nah di bagian sininya aku gunakan buat ruang cuci pakaianku nih teman-teman. Jadi di bagian tengahnya tuh dibatasin gitu. Jadi biar air pada saat aku mencuci pakaiannya tuh nggak lari ke gudang. Nah ini dia ya teman-teman penampakannya. Jadi tembok yang sebelah kiri yang berwarna abu-abu itu batas tanah kaplingannya kita teman-teman. Jadi ini tuh posisinya lahan atau area sempit di samping rumah ya teman-teman, sedikit gitu. Nanti kalau ada rezekinya baru dibaguskan kembali ya teman-teman. Jadi buat sementara seperti ini dulu gitu. Dulunya area ini hanya aku manfaatin buat ruang cuci pakaiannya aja sama ngejemur pakaian misalkan nggak kering gitu ya teman-teman. Nah ngejemurnya tuh di sini. Jadi barang-barang yang ada di gudang kayak koper, kayak karpet, kemudian box-box yang penuh sama pakaian nggak terpakai, aku menyimpannya tuh di dalam kamar tidur utama. Jadi kamarku tuh sumpek sekali teman-teman, penuh sama barang-barang yang nggak terpakai, jadinya banyak nyamuk. Nah, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, bertambahlah barang-barang yang nggak terpakai di rumah gitu ya teman-teman. Nah, kalau harus menyimpannya di dalam kamar, bagaimana keadaan kamar ya teman-teman? Pasti penuh sama barang-barang yang nggak terpakai. Akhirnya kamarnya tuh sumpek, auranya tuh nggak bagus teman-teman ya.
kalau banyak menyimpan barang-barang yang nggak dipakai di dalam kamar gitu. Makanya akhirnya ini aku bikinlah gudang gitu ya di area ini. Jadi separuh buat gudang di bagian ujungnya, separuh lagi buat ruang cuci pakaian gitu teman-teman ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah yang nanti berencana bikin rumah gitu ya, sisihkanlah beberapa meter buat bikin gudang teman-teman, buat nyimpanin barang-barang nggak terpakai. Jadi biar rumahnya kita itu teratur dan rapi gitu ya teman-teman. Usul aja, bisa diterima bisa enggak sih ini teman-teman ya. Oke, ini aku membersihkan di bagian area lantai gudangnya dulu nih teman-teman. Nah ini aku pel sampai bersih. Ini lantainya tuh udah mengkilap, nggak ada hitam-hitamnya lagi nih teman-teman. Udah bersih di bagian gudang, lanjut lagi ini aku membersihkan di bagian area buat aku nyuci pakaian. Di area sini karena sering kena air, jadi yang kotornya tuh hanya di bagian bekas menyimpan mesin cucinya aja nih teman-teman. Nah ini udah bersih ya teman-teman, gak ada lagi bagian kotor di tempat menyimpan mesin cucinya tadi. Udah aku sikat pakai sapu buat aku nyapu teras samping nih teman-teman. Nah ini tinggal sebentar lagi selesai, alhamdulillah akhirnya. Jadi aku tuh nungguin waktu yang tepat nih teman-teman buat ngeberesin gudang sama ruang cuci sederhanaku ini. Soalnya aku kan punya bayi, jadi kalau nggak ada Pak Su di rumah ribet, apalagi ini tuh kan berhubungan sama air gitu ya. Pasti si kecil Rapipku tuh senang kalau ngeliat air dan bakal direcokin ya teman-teman. Jadi ini tuh nungguin ada Pak Su dulu di rumah baru beberes gitu. Nah ini udah bersih teman-teman, ini dia hasilnya. Ini masih basah lantainya, jadi tinggal nunggu keringnya aja, nanti baru aku masukin lagi barang-barangnya. Ini Pak Sunya tuh lagi ngebantuin ngeberesin koper-koper ya teman-teman. Jadi ngeganti plastik yang udah mulai rusak gitu teman-teman. Jadi biar kopernya tuh terjaga dengan baik. Dan ini Abang Azam lagi ngeliatin fotonya dia waktu masih kecil, yang masih gembul nih teman-teman ya. Nah ini yang udah besarnya. Lanjut lagi karena lantainya tuh udah kering, ini barang-barangnya tuh langsung kita masukin. Jadi sebelum barang-barang ini tuh masuk lagi ke sini, tadi udah kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini barang-barangnya udah dalam keadaan bersih. Ini ada karpet, kemudian ini ada koper juga teman-teman. Udah lama sekali kita nggak ngeret koper ya teman-teman. Nungguin sekecil Rapipnya tuh besar dulu. Soalnya masih ribet ya kalau bepergian bawa anak-anak sebesar Rapip gitu. Intinya sih kalau mau anak-anak liburan sekecil Rapip, pindah tempat momong aja gitu ya teman-teman, belum bisa menikmati. Nah ini ada kuali besar juga di sini teman-teman. Ada apa itu, botol air mineral besar buat pelampung Abang Azam bekas praktek sekolah berenang kemarin, masih aku simpan di situ. Nanti mau digunakan lagi. Kemudian ini ada kipas angin juga ya. Kipas angin itu tuh rusak. Nanti mau diganti sama Pak Su dinamonya teman-teman ya, karena beliau tuh bisa ganti dinamo kipas angin yang rusak gitu, jadi nggak dibuang dulu. Nah ini barang-barang dari dalam ruang cuci pakaiannya tuh juga dimasukin nih teman-teman. Ada mesin cuci, ada keranjang 2, ada ember ya teman-teman. Nah ini ada galon-galon juga, yang galon-galon yang kosong nyimpannya tuh di gudang teman-teman. Nah ini ada barang-barang yang udah aku masukin, yang aku lihatnya tuh belum serk di hati, aku pindah lagi nih teman-teman ya, pokoknya sampai rapi lah gitu ya. Nah ini udah selesai teman-teman. Terakhir ini aku menyapu lantai dapurku lagi, bekas tadi aku menyimpan barang-barang dari dalam gudang dan dari ruang cuci pakaiannya. Jadi biar udah bersih semuanya teman-teman ya, biar udah selesai. Nah ini dia teman-teman hasil aku membersihkan ruang cuci pakaian dan gudang sederhanaku tadi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Udah bersih alhamdulillah. Jadi video untuk aktivitasnya aku hari ini masak sama beberes ruang cuci pakaian dan gudangnya aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Jika suka jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.